Halo Nurul, aku mau tanya nih, gimana sih cara mendaftar PKP? Soalnya kan aku kan baru buka usaha dan disarankan untuk buat PKP. Nah, ini gimana untuk langkah-langkahnya buat PKP itu gimana? Hai Yusril, jadi gini ya, kalau kamu sudah memenuhi kriteria untuk menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, kamu bisa mendaftar langsung ke kantor pajak. Biasanya yang jadi syarat utama adalah omset usaha kamu yang sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Oh, jadi kalau omsetku udah mencapai 4,8 miliar, berarti aku wajib daftar sebagai PKP berarti ya? Iya betul. Kalau sudah memenuhi syarat, kamu bisa datang ke kantor pelayanan pajak atau PKP terdekat untuk pendaftaran. Kamu harus membawa beberapa dokumen seperti yang pertama itu KTP atau akte pendirian usaha. Yang kedua ada NPWP pribadi atau perusahaan. Yang ketiga ada surat keterangan usaha atau dokumen pendukung lainnya seperti perjanjian sewa tempat atau izin usaha. Yang keempat ada buku besar keuangan atau laporan keuangan usaha jika ada. Atau untuk membuktikan omset itu. Oh, berarti dokumennya harus harus disiapkan banyak sekali berarti ya. Kalau misalnya dokumenku udah selesai semua, ini aku harus kemana? Harus ngapain aku? Nah, setelah itu ya, kamu kalau sudah ada dokumennya semua itu, setelah kamu tiba di KPP dan menyerahkan dokumen, kamu akan dimintai mengisi formulir pendaftaran PKP. Petugas pajak di sana akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menginput data kamu ke sistem mereka. Jadi harus mempersiapkan semuanya, Mas. Oh gitu. Itu prosesnya langsung selesai apa ada proses lanjutan lagi untuk itunya administrasinya tadi? Untuk itu ada prosesnya. Biasanya itu nggak lama sih Mas. Setelah itu kamu akan mendapat surat pengakuan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Jadi surat itu adalah tanda resmi kamu untuk mendaftar sebagai PKP biasanya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Kerja kamu itu sudah diterima di SPKP-nya. Wah, jadi nggak lama ya. Lalu apakah nanti itu ada kewajiban lainnya sebagai PKP? Iya betul Mas, ada kewajiban sebagai PKP. Kamu itu wajib memungut, menyetor, dan juga melaporkan PPN atau pajak pertambahan nilai setiap bulan. Jadi kamu itu juga harus membawa faktur pajak untuk setiap transaksi yang dikenakan oleh PPN. Gitu. Oh, kalau misal nih saya mau daftar melalui online itu apakah bisa? Bisa, nanti saya jelaskan melalui langkah-langkah berikut ya. Oh, siap. Terima kasih. Tata cara permohonan. Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP secara online melalui Cortex. Langkah pertama, isikan username berupa NIK atau NPWP sebanyak 16 digit. Yang kedua, masukkan kata sandi atau password. Yang ketiga, pilih bahasa yang akan digunakan. Yang keempat, masukkan kode keamanan atau CAPTCHA. Dan yang kelima, klik tombol login. Selanjutnya akan disajikan dashboard Cortex sebagai berikut. Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan atau pihak yang diwakili atau pihak yang memberi kuasa, maka silahkan mengubah role akses ke pihak tersebut dengan cara memilih nama taxpayer yang dimaksud. Langkah kedua, pada menu portal, My Portal, pilih submenu pengukuhan PKP atau VAT Registration. Berikutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan gambar 5 di bawah ini. Sebagai kolom yang berwarna abu-abu akan terisi secara otomatis oleh sistem. Langkah ketiga, dalam hal permohonan pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri, maka isian kolom representatif dapat dilewati.
Silahkan lanjut ke langkah 4. Namun, jika permohonan pengukuhan PKP diajukan oleh wakil atau kuasa, maka centang kolom fill in by taxpayer representative diisi oleh wakil pajak. Pilih Representative Appointment ID, identitas penunjukan wakil atau kuasa dengan cara menekan tombol kaca pembesar. Untuk NIK atau TIN dan nama wakil akan terisi secara otomatis. Langkah keempat, berikutnya adalah memasukkan detail informasi terkait status kepemilikan tempat usaha, besar peredaran bruto, saat mulai transaksi PPN, dan alamat utama tempat usaha. Pilih status kepemilikan tempat usaha. Di sini terdapat 3 pilihan, 1. Sewa atau kontrak, 2. Milik perusahaan, 3. Sewa kantor visual. Apabila yang dipilih adalah sewa kantor visual, maka akan diminta untuk memasukkan NIK penyedia kantor visual. Isikan besar omset tahunan. Pilih tanggal mulai transaksi pemungutan PPN. Langkah kelima, centang surat pernyataan atau taxpayer statement dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. Melalui penyampaian surat permohonan pengukuhan PKP ini, saya menyatakan akan memusatkan penyampaian SPT PPN atas seluruh transaksi BKP atau JKP pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan seluruh tempat kegiatan usaha. Lalu tekan tombol submit untuk mengirimkan permohonan. Langkah keenam, jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 9 di bawah ini. Bukti penerimaan permohonan pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol download proof of receipt untuk dapat juga dilihat pada menu My Portal. Langkah ketujuh, dalam hal permohonan disetujui atau ditolak, maka di Korteks wajib pajak akan muncul My Dokumen Persetujuan atau penolakan digambar atau menu portal ke dokumen saya, notifikasi digambar lonceng atau menu My Portal, notifikasi saya. Bagi wajib pajak yang telah disetujui permohonan pengukuhan PKP-nya, maka dapat mengecek status PKP tersebut di menu My Portal. Lanjut, Profile. Status pada Taxable Person of VAT Purpose akan bertanda centang jika sudah dikukuhkan sebagai PKP. Sekian dan terima kasih.